tentang perannya kawasan industri terpadu Batang ini atau KIK Industripolis Batang ini apa sih buat masyarakat? Perannya yang pertama, satu, menyerap tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di acara Cantik Catatan Anak Jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing. Dalam edisi Ngobras, Ngobrol Asik. Nah, dalam edisi Ngobras kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Tapi sebelum itu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita saling sayang, kita kenalan dulu ya. Hai, nama aku Drian dan di sini aku didampingi rekanku. Nama aku Vina. Gimana ya keseruannya? Ikuti terus yuk. Nah, jadi di edisi Ngobras kita kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali nih. Boleh dong diperkenalkan dengan siapa? Oke, hai Sobat Jurnal, kenalin aku Nur Izatul Umah atau bisa kalian panggil Iza. Saya di sini sebagai media relation di KIK Industripolis Batang atau mungkin yang dulu masyarakat kenalnya adalah KITB. Wah, begitu ya Kak. Terima kasih. Ini di sini manggilnya Kak atau Mbak atau gimana ini? Kak aja boleh Kak. Oh, manggil Kak ya. Oke. Nih Kak. Mulai sesi pertanyaan pertama. Apa peran utama kawasan ekonomi khusus Industripolis Batang ini bagi masyarakat sekitar dan dampak nyata apa yang sudah dirasakan? Oke, sebelum pertanyaan mungkin aku mau kasih sedikit ya pengenalan tentang KIK Industripolis Batang tuh Oh apa iya, sih gitu. iya. Para sobat jurnal tuh paham tentang kawasan industri. Jadi kawasan industri ini sebuah kawasan yang terbentuk ada beberapa istilahnya kita sebutnya tenan. Mungkin kalau masyarakat pahamnya pabrik. Tapi kita bukan hanya kawasan industri aja di sini karena kita membuat city baru. Kalau dulu mungkin pada kenal istilah Grand Batang City. Nah, kenapa sih namanya Grand Batang City? Ada KITB, sekarang KIK Industripolis Batang. Nah, kalau KITB sendiri sebetulnya adalah singkatan dari nama PT kita, yaitu PT Kawasan Industri Terpadu Batang. Nah, Grand Batang City sendiri itu adalah visi misi kita supaya bukan hanya kawasan industri, tapi adalah kota baru. Kenapa ada kota baru? Mungkin nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke sini, ada rusunnya, nanti ke depannya ada mallnya, terus nanti ada sekolahnya. Nah, hal ini yang membuat kita membuat kota yang baru. Nah, kenapa juga sekarang berubah nih namanya jadi KIK Industripolis Batang. Nah, kemarin waktu tanggal 20 Maret 2025 kita sudah diresmikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo merubah namanya menjadi KIK Industripolis Batang. Apa sih bedanya kawasan industri lain dengan KIK ya? KIK itu sebenarnya ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh investor. Wah, luar biasa sekali ya. Apalagi sampai Presiden tercinta kita Bapak Prabowo sampai datang ke sini. Ya, tadi nanya tentang perannya kawasan industri terpadu Batang ini atau KIK Industripolis Batang ini apa sih buat masyarakat? Perannya yang pertama, satu, menyerap tenaga kerja. Yang kedua, menaikkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kita juga memberikan pelatihan. Kenapa kita memberikan pelatihan? Karena dulunya kan orang-orang paham ya kalau di KIK Industripolis Batang tuh dulunya kebon punya PTPN, terus sekarang mereka harus belajar tentang industri itu apa. Kan ada gap nih antara dulunya petani, sekarang harus industri. Nah, bagaimana sih kita menyambungkan, menselaraskan masyarakat kita yang awam dengan industri, yang dulunya petani jadi di kawasan industri. Terus juga kenapa menjadikan pertumbuhan ekonomi. Tadi ada namanya yang dulunya nggak punya usaha, sekarang punya usaha laundryan, kos-kosan, tempat makan. Nah, banyak hal sih, tidak hanya bisa bekerja di sini, tapi juga bisa membuka peluang bisnis yang lain. Keren banget ya, jadi bisa merupakan peluang untuk membuka usaha begitu ya, usaha untuk bekerja. Terima kasih. Nah, wah, luar biasa sekali Kak. Oke, jadi pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini kira-kira program atau kegiatan apa saja nih yang sudah dijalankan untuk mendukung program-program dari pemerintah?
Oke, tentunya kan programnya Pak Prabowo ada Astacita ya. Nah, bagaimana sih kita menjelaskan program-program yang kita lakukan itu sesuai dengan Astacitanya Pak Prabowo. Nah, salah satunya adalah memberikan pelatihan untuk masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, ada pelatihan untuk masyarakat yang tadinya nggak bisa di industri jadi bisa di industri. Nah, pelatihan-pelatihan ini apa aja? Baik dari segi UMKM. UMKM tuh apa sih? Misalkan di dalam kawasan kita kan ada namanya seafood pelabuhan, daerah pelabuhan. Itu gimana kita mengajarkan tata pengelolaannya, kalau punya restoran tuh seperti apa. Bahkan kita juga memberikan fasilitas untuk bersertifikasi halal. Kenapa? Karena memang di sini banyak warga asingnya juga ya. Maksudnya kan ada investor asing di sini banyak sekali. Walaupun mereka Chinese ataupun non-muslim gitu ya. Buat kita yang muslim ini tidak khawatir ketika makan di dalam kawasan. Jadi bisa bersertifikat halal ini. Terus yang kedua ada kita pelatihan bahasa Mandarin untuk masyarakat sekitar juga. Bahasa Mandarin ini kenapa? Karena banyak perusahaan asing selain bahasa Inggris yang memang udah diajarkan di sekolah, mungkin ya bahasa Mandarin ini kan belum ada di sekolah, jadi kita ajarkan juga untuk masyarakat. Terus yang ketiga kita juga ada bekerja sama dengan SMK. Kita membentuk beberapa mitra dengan SMK supaya generasi emas ini bisa nantinya bekerja di sini. Terus juga misalkan kita ada program-program, nanti ada pelatihan dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi boleh nih bagi yang mau ikut buat apa tadi les bahasa Chinese? Mandarin. Iya, bahasa Mandarin boleh banget. Oke, Kak. Oke, tadi selain pelatihan-pelatihan itu juga, sebenarnya di dalam kawasan itu kita sudah menyediakan bagi perempuan nih, ibu-ibu yang bekerja di sini, kita punya ruang menyusui, ada daycare. Jadi kalau ibu-ibu yang masih harus tetap bekerja untuk rumah tangganya ya, masih punya anak bayi ataupun sampai level sebelum TK bisa menitipkannya di sini karena ada daycare juga. Nah, dari segi keagamaan pun kita sudah sediakan masjid. Memang yang hari ini masih ada masjid, tapi kedepannya nanti ada 5 tempat peribadahan itu jajar semua, nanti akan kebangun di situ semuanya. Oke, C. Fasilitasnya. Berarti sama kayak nursery room ya? Iya, betul. Wah, luar biasa sekali. Oke nih, Kak. Terus pertanyaan yang 3. Kira-kira jurusan atau skill apa yang dibutuhkan supaya generasi muda ini bisa berpartisipasi khususnya untuk pelajar? Oke, skill apa aja sih yang dibutuhkan teman-teman supaya bisa bekerja di KKN Nusropolis Batang? Nggak hanya hard skill, sebenarnya ada soft skill juga. Nah, kita bahas hard skillnya dulu ya. Misalkan dari pelajaran, misalkan ada yang misalkan nanti kalau SMA kan biasanya boleh-boleh aja, biasanya ada di leveling, di operasional kayak gitu-gitu. Mungkin ada yang menjahit atau misalkan di bagian buruh gitu misalkan. Tapi kalau misalkan mau di level lebih atas lagi, memang secara manajemen ya mungkin lulusan S1 gitu, bahkan S2 gitu. Tapi yang biasanya dibutuhkan adalah biasanya kalau mungkin SMA anak IPA atau IPS, nah ya kan. Kalau IPA mungkin dari segi fisika, habis itu kimia itu pun juga bisa karena di sini banyak banget ada segi industri dari mesin-mesin juga ada. Terus habis itu ada grinding ball, itu kan engineer juga kan dibutuhkan. Misalkan nanti kalau nextnya setelah SMA bisa mau ambil kuliah itu juga bisa akuntan, itu juga bisa buat anak IPS, manajemen gitu kan, pembukuan itu juga dibutuhkan. Gak hanya itu juga, bagaimana secara soft skillnya, bagaimana kita ngobrol sama atasan, terus gimana misalkan cara bikin CV dan menyiapkan. Tentunya nih permasalahan sekarang adalah mental teman-teman semua untuk siap untuk bekerja, karena kadang ada yang berpikiran, oh aku mau kerja tapi ternyata setelah masuk kerja nih keterima, lah kerjanya kok kayak gini sih gitu, aku resign aja. Nah ini kan berarti banyak mental yang belum siap untuk bekerja, sedangkan kita itu dari KIK Nusropolis Batang sendiri udah menyiapkan nih ke tenan bahwasanya tenan tolong dong sekian persen harus masyarakat lokal Batang. Kita sudah memberikan wadah. Nah bagaimana kita sebagai SDM masyarakat Batang untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang ada, yaitu dari tergantung sih teman-teman atau masyarakat tuh mau di level yang mana, karena dari level bawah sampai atas tuh ada semua, tinggal memilih nanti ke depannya mau bekerja seperti apa ataupun nanti berwirausaha itu juga boleh. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi boleh nih Sobat Jurnal semuanya yang mau ikutan
bekerja di sini, berpartisipasi di kawasan industri ini boleh sekali. Syarat-syaratnya tadi sudah disebutkan ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh rekan aku. Oke, terima kasih kepada rekan saya Trian, dan sekarang giliran saya untuk bertanya. Apakah Mbak Isa sudah siap? Siap. Oke. Apa sih yang dilakukan oleh pihak industri supaya tetap menjaga lingkungan? Oke, jadi apa sih yang dilakukan KIK Industropolis Batam untuk menjaga lingkungan atau lebih ke sustainable ya? Tentunya yang pertama, tenan-tenan kita itu mungkin teman-teman pahamnya adalah pabrik nih. Tapi istilahnya kalau investor udah investasi di sini, yang membangun pabrik itu kita sebutnya tenan. Nah, tenan-tenan ini kita pilihan. Jadi kenapa pilihan? Kita ada seleksinya nih. Nggak boleh satu yang merusak lingkungan, terus bagaimana prosedurnya dia mengolah limbah dan lain sebagainya, kita tes semuanya, kita harus tahu pengolahannya seperti apa. Terus habis itu, kenapa nama kita PT Kawasan Industri Terpadu Batang juga? Karena kita di dalamnya sudah ada instalasi pengolahan air, untuk limbahnya juga udah ada, terus habis itu nanti untuk TPST, tempat pembuangan sampah terpadu juga udah ada. Jadi limbahnya itu tidak ada yang keluar dari kawasan. Jadi semuanya dari segi limbah cairnya atau padatnya sudah kita olah di dalam kawasan. Dan tentunya kita juga tidak full, kan kita lahannya ada 4.300 hektar ya, tapi tidak full 4.300 hektar itu dibangun pabrik, tapi kita punya namanya RTH atau ruang terbuka hijau. Jadi sekian persen kita memberikan untuk wadahnya tetap terbuka menjadi hijau, dan tentunya kita juga melakukan CSR, tidak hanya kawasan industri terpadu Batang saja, tetapi juga kita mengajak tenan kita. Salah satu contohnya yang sudah berlangsung waktu itu, kita dengan salah satu tenan yang bernama PT Ikhwan Footwear Indonesia, kita udah bikin ini Mbak, bersih-bersih pantai, terus habis itu kita ada menanam pohon juga. Jadi kita tetap sustainable, dan tentunya ini dibuktikan juga dengan kita sudah bersertifikat Green Ship Platinum. Jadi ini sudah diakui bahwasannya KIK Industropolis Batang ini sustainable dan menjaga lingkungan. Wah, ternyata tidak hanya menghasilkan produk-produk, tapi juga melestarikan lingkungan sekitar ya, luar biasa sekali. Sih rencana jangka panjang untuk pembangunan ekonomi di wilayah Batang dan Indonesia secara umum. Oke, nah balik lagi nih, tadi saya belum sampaikan ya bahwasannya PT Kawasan Industri Terpadu Batang atau KIK Industropolis Batang ini adalah proyek strategis nasional. Apa sih? Ini adalah besutan pemerintah. Lokasinya strategis, satu, kita berada di tengah-tengah tol Trans Jawa, 4 jam ke Jakarta, 4 jam ke Surabaya. Terus tentunya kalau kalian bisa lihat nih, kalau mampir ke sini, kirinya ada pegunungan, kanannya ada laut ya. Jadi kita juga di salah satu status KEK-nya kita dapat 3, salah satunya ada pariwisata. Tentunya tidak hanya industri aja yang kita kembangkan, tapi juga pariwisata. Nah, kedepannya apa aja sih? Nah, tadi bentuk city itu juga sih. Kita nantinya kedepannya ada sekolah, ada juga ada kehidupan atau city itu sendiri, ada mall, ada hotel. Terus habis itu kita ada lapangan golf, nantinya soon akan ada lapangan golf terbesar di Jawa Tengah. Kalau di Semarang 18 kita akan jauh lebih besar lagi hallnya. Dan tentunya untuk pertumbuhan ekonomi tadi, serapan tenaga kerja ini yang paling mensupport dukungan. Jadi bagaimana masyarakat Batang sekarang kita sudah mulai membuka lapangan pekerjaan. Sekarang siapkan nih diri kita, oh aku harus seperti ini nih supaya aku bisa bekerja di KIK Industropolis Batang. Selain menjadi pekerja di sini, boleh juga jadi investor di sini. Apa tuh investor di sini? Nah, kita kan ada rusun juga nih di sini ya. Rusun itu di bawah, nanti kita bisa banget nih kalau misalkan mau buka warung, buka laundryan, itu boleh banget kita usaha untuk masyarakat ada di dalam kawasan. Nggak hanya di dalam kawasan, teman-teman semua atau misalkan nanti ngajak orang tuanya, boleh banget nanti selesai kuliah atau selesai sekolah, misalkan nggak mau kuliah, bisa aja Bu, buka aja kos-kosan, buka aja tempat makan, buka co-working space. Nah, itu boleh banget, itu pertumbuhan ekonomi secara umumnya seperti itu. Dan tidak hanya itu, kita juga membantu menjembatani misalkan masyarakat yang dulunya nggak tahu jadi tahu, kita memberikan pelatihan. Nah, dari segi inilah yang kita untuk jangka panjangnya seperti itu. Oh, berarti untuk masa depan sudah direncanakan dari sekarang ya?
Oke nih Kak, sebelum ke pengunjung acara, mungkin ada harapan yang mau disampaikan bagi kita nih para generasi muda, khususnya untuk para jurnalis SMA Negeri 1 Gringsing nih. Oke, harapannya nih, kebetulan saya di sini jadi juga sebagai media relation, harapannya tentu semangat belajarnya, cara berkomunikasinya lebih luas lagi ya. Terus tentunya kalau mau lebih go internasional ya, misalkan di sini pun saya juga harus dituntut untuk ngobrol berbahasa Inggris. Kenapa? Karena kita nanti akan bukan hanya presiden yang kita interview, tapi juga ada investor asing, itu mau dari Korea, China, Belanda, baik negara manapun, kita bisa nih aware untuk luas menanyakan dalam berbagai bahasa, tapi khususnya bahasa Inggris. Biasanya kita kalau misalkan nggak ada investor kita nggak bisa bahasa Inggris, pasti ada translatornya. Dan tentunya buat masyarakat atau generasi muda, semangat belajar, jangan males atau mulailah belajar ngomong, karena itu penting banget. Karena kita pinter aja nggak cukup, kita pinter tapi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa diskusi. Nah itu juga sangat disayangkan. Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda berani berbicara di depan umum, itu nomor the best banget lah pokoknya untuk sebagai kita yang perwakilan dari orang-orang komunikasi. Nah, jadi itu dia. Tadi utamanya pinter doang nggak cukup. Jadi kita tetap harus belajar ya guys ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada rekan saya Dian. Oke, Sobat Jurnal, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Terima kasih kepada Mbak Iza sebagai narasumber dan perwakilan dari Media Relation Industropolis Batang. Teman-teman, ikuti terus kegiatan-kegiatan menarik kami lainnya hanya di akun channel YouTube Jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan follow akun media sosial kami lainnya di bawah ini. Saya, Levina, mewakili tim jurnalistik yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kalau ada perasaan, mohon diungkapkan. Kesepian ditinggal kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing bisa.